Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Fadilah, NIM 11970700047 dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 yaitu Fast Fourier Transform 2 untuk mata kuliah praktikum PSD. Pada dasarnya dapat jenis Fourier Transform yaitu DFT, Fourier Series, DTFT atau Discrete Time Fourier Transform, dan CTFT atau Continuous Time Fourier Transform. Perbedaan keempat jenis transform terletak pada domain waktu discrete atau kontinu dan sifat sinyal periodik atau apriodik. DFT atau Discrete Fourier Transform bertugas memproses sinyal diskrit dalam domain waktu dan memprosesnya ke domain frekuensi. Tanpa transformasi DFT, kita tidak akan mampu mengkomputasi Fourier transform lewat komputer atau mikroprosesor. Untuk rumus dasar DFT dapat ditulis seperti berikut ini. Selanjutnya, FFT atau Fast Fourier Transform adalah versi cepat dari DFT atau Discrete Fourier Transform. FFT menggunakan algoritma khusus yang mampu mengerjakan transformasi DFT tapi dengan cara yang lebih cepat. Kecepatan dan keunikan sifat diskrit dari FFT menyebabkan kita mampu memproses sinyal diskrit di MATLAB secara real time. Pada MATLAB, beberapa fungsi yang bisa digunakan adalah FFT, IFFT, FFT2, IFFT2, FFTN, IFFTN. Dan berikut ini adalah diagram transformasi FFT. Selanjutnya ada zero fading. Dari gambar 1 yaitu dari gambar transform FFT dapat dijelaskan bahwa X adalah input sinyal, window length M adalah panjang sinyal X selama nilainya tidak nol. Dapat dikatakan bahwa window length M adalah panjang input data vektor asli, sedangkan transform length atau N adalah panjang dari output hasil komputasi dari DFT. Jika M dan N tidak sama, FFT akan melakukan padding untuk mendapatkan jumlah transform length yang sesuai. Proses penamaan ini disebut sebagai zero padding karena nilai yang diselipkan adalah 0. Yang sebelah kiri adalah sinyal input XT dengan window length M sama dengan 5. Dan yang sebelah kanan adalah sinyal output FFT yang telah mengalami zero padding, sehingga transform length N sama dengan 10. Saat N 10, maka omega sama dengan 2pi. Fenomena menarik yang tampak adalah waktu eksekusi algoritma FFT tergantung pada panjang transform N. Jika panjang transform N adalah bilangan prima atau punya banyak faktor prima, ini dapat dijelaskan dari gambar blok FFT yang merupakan 2 pangkat N DFT. FFT dengan N sama dengan 8. Nah, seperti ini diagram transformasinya. Hasil transformasi FFT ini akan menghasilkan bilangan kompleks yang mempunyai dua nilai, yaitu real dan imajiner. Hal ini dapat diwakili dalam sumbu real X dan imajiner Y. Untuk mendapatkan magnitudo hasil FFT di MATLAB digunakan fungsi ABS. Selanjutnya yaitu circular shift. Setelah melakukan FFT, fungsi FFT shift digunakan untuk menggeser output FFT dengan pergeseran sirkuler untuk mendapatkan hasil FFT yang terpusat pada titik frekuensi sama dengan 0. Dengan cara ini, frekuensi 0 menjadi titik saat X sama dengan 0. Metode ini menggunakan operasi modulo seperti berikut ini. Nah, yang sebelah kiri adalah pergeseran biasa dan yang sebelah kanannya yaitu pergeseran sirkular pada FFT. Selanjutnya langsung ke percobaan 1 yaitu mencari spektrum frekuensi dengan FFT. Untuk lebih lanjut, langsung saja kita melakukan percobaan 1 yaitu mencari spektrum frekuensi dengan FFT. Untuk percobaan yang pertama yaitu membuat gelombang sinus atau kosinus dengan frekuensi 50 Hz. Sini frekuensinya 50 Hz. Tetapkan frekuensi sampling paling tidak 2 kali frekuensi sinus dan kosinus. Di sini Fs atau frekuensi samplingnya 100, yaitu 2 kali dari frekuensi ini. Gunakan perintah YFFT sama dengan FFT YN. Itu X ini ya. X sama dengan FFT XN. N-nya di sini ditulis 2048. Lalu perintah selanjutnya yaitu
lakukan terhadap hasil FFT tadi dengan perintah YABS atau YABS sama dengan ABS YFFT. Sini tuliskan Y sama dengan ABS FFT XN. Terus lakukan shifting dengan perintah FFT shift Y. Nah ini ya, Z sama dengan FFT shift Y. Langsung saja kita run. Maka hasilnya ada frekuensi real, imajiner, ini frekuensinya, dan shifting FFT. Pada percobaan pertama ini dilakukan percobaan untuk mencari spektrum frekuensi menggunakan FFT atau Phase Fourier Transform. FFT lebih cepat daripada DFT atau Discrete Fourier Transform. Hasil transformasi FFT adalah bilangan kompleks yang terdiri atas bilangan real dan imajiner. Dan percobaan juga dilakukan terhadap hasil FFT dengan perintah YABS atau sama dengan ABS YFT. ABS dilakukan untuk menentukan ukuran dan setelah ukuran diketahui, lalu dilakukan shifting dengan perintah FFT shift YABS. Fungsi shifting ini digunakan untuk menggeser output. Percobaan 1 telah selesai dilakukan. Lalu selanjutnya ada percobaan 2, yaitu menganalisis spektrum frekuensi suara paus. Langsung saja ke percobaannya. Yang pertama yaitu load file suara dan plot grafiknya, mainkan file audio dengan perintah sound. Untuk programnya seperti berikut ini. Lalu kita run saja. Nah, di sini akan terdengar bahwa bunyi nada A trilili diikuti oleh bunyi nada B moan. Ambil sebagian dari file audio tersebut, ambil yang nada dengan bunyi moan saja karena lebih sederhana. Untuk programnya kita tambahkan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya gunakan FFT untuk menghitung transformasi DFT dari sinyal. Selanjutnya, plot komponen frekuensinya sumbu X terhadap sumbu Y. Dan program yang ditambahkan adalah seperti berikut ini. Lalu kita run. Di sini ada komponen frekuensi dari nada paus biru yang ini. Untuk modul 5 percobaannya hanya 2, dan percobaan 2 ini telah selesai dilakukan. Mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.